Selamat malam, shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan sebagai pengantar tidur kita. Dan saya memberikan judul Hidup yang Diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Allah kita, Yesus Kristus, sangat mengasihi orang-orang yang menjadi anak-anaknya. Ya. Dia rela mati bagi saudara dan saya. Itu lebih dari segalanya. Ya. Tapi kita malam hari ini kita akan merenungkan seorang tokoh Alkitab yang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dia bukan siapa-siapa, dia hanya seorang biasa saja, seorang wanita bahkan. Ya. Dan kita tahu bahwa di dalam kehidupan bangsa Yahudi, bangsa Israel, ya, strata kehidupan daripada wanita itu berada di bawah laki-laki, saudara. Ya, kita ingat bagaimana penghitungan, ya, selalu kalau dikatakan hadir 5.000 orang, itu 5.000 orang itu laki-laki, saudara. Perempuan tidak dihitung. Ya. Tapi kita melihat bagaimana seorang perempuan yang biasa-biasa saja, kemudian dia sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mendapatkan kasih karunia, ya, daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya, kita juga sama posisinya. Kita juga mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Di saat saudara dan saya masih berdosa sekalipun, Tuhan Yesus mau mati ganti saudara dan saya. Itu kasih karunia yang luar biasa, saudara. Saudara dipilih dari sekian banyak manusia, ya, di dunia ini, dan saudara dipilih untuk diselamatkan karena saudara percaya kepada Yesus. Dan kita akan melihat satu contoh, ya, di dalam Alkitab, ya, seorang Maria ibu Yesus. Dia seorang wanita yang biasa saja, saudara. Tapi dia diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Ya, ada satu contoh yang lain lagi, saudara. Seorang tokoh Alkitab yang juga diberkati luar biasa, yaitu Nuh. Dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kemudian hidupnya berubah dan kita melihat bahwa dia akhirnya menjadi bapak yang baru, ya, dari umat manusia. Semuanya musnah, saudara. Tenggelam oleh banjir, ya. 40 hari 40 malam hujan, saudara. Bumi tenggelam. Yang selamat hanya Nuh dan keluarganya, ya. Maka saya katakan itu bapak yang baru dari dunia ini. Tadinya Adam dan Hawa habis semua, saudara. Tinggal dia saja. Ya. Kita akan baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Ya. Saudara lihat, malaikat berkata bahwa Maria dikaruniai oleh Tuhan, mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Ya. Di dalam Kejadian 6 ayat ke-8 juga di situ dikatakan bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Di saat manusia saat itu semua sudah berbuat dosa dan Tuhan marah. Manusia hidup di dalam dosa yang luar biasa sehingga Tuhan marah, dia akan musnahkan semua ini, ya. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia, ya. Bapak Ibu Saudara, demikian pula juga halnya dengan Maria. Maria mendapatkan kasih karunia sehingga dia menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Maria mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kemudian setelah dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, sikapnya berubah, saudara. Sikapnya benar-benar yang harus kita contoh. Saudara dan saya sudah mendapatkan kasih karunia yang luar biasa daripada Tuhan kita. Kita diselamatkan, bahkan kita disebut sebagai anak-anak. Oleh karena itu, ya, kita kemudian harus melakukan bagian kita sebagaimana Maria lakukan, saudara.
Dan juga sebagaimana Nuh lakukan. Ya, setelah mereka mendapatkan kasih karunia, mereka melakukan bagiannya. Saudara dan saya juga demikian. Kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, lalu kita juga harus melakukan bagian kita. Ya, nanti kita akan lihat, saudara. Saudara, kita melihat bagaimana respon daripada Maria yang begitu luar biasa pada waktu malaikat datang kepadanya. Ya, dia katakan dia mendapatkan karunia. Dia dikaruniai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menyertai dia. Saudara, tadinya Maria biasa-biasa saja, saudara. Tapi setelah dia didatangi oleh malaikat, kemudian dikatakan dia mendapatkan karunia daripada Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Kemudian kita melihat bagaimana sikapnya daripada Tuhan. Ya, saudara, saya ingin katakan bahwa setiap kita tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Jadi jangan mengatakan bahwa karena saya sudah berbuat baik, saya sudah begini, saya sudah begitu, beramal, beribadah, kemudian saya mendapatkan kasih karunia. Tidak, saudara. Terbalik, saudara dan saya mendapatkan kasih karunia terlebih dahulu daripada Allah. Kemudian kita hidup, ya, sebagaimana Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap daripada Maria. Maria, ya, di dalam ayat ke-29 di sini sikapnya dia bersikap hormat kepada Allah. Ya, dia bersikap hormat kepada Allah. Pada waktu dia disampaikan itu, ya, dia katakan begini. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ini menunjukkan bahwa dia itu, kita tahu ya, perempuan itu biasanya selalu kalau ada apa-apa, wah, ya, yang pertama ngomong dulu, saudara. Ngomong atau ngomel bilang, hampir sama, saudara. Ya. Tapi dia diam, di dalam hatinya dia bertanya, apa maksudnya ini? Dan ini adalah sikap bahwa dia hormat kepada Allah. Dia tahu Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa. Makanya dia tahu bersikap yang benar. Dia hormat kepada Allah. Dia tidak bersikap overacting. Ya, bisa saja Allah guyonan karena lebih begitu ya saudara. Tapi enggak. Dia bersikap hormat kepada Allah. Di dalam hatinya dia bertanya. Ya. Dan kita lihat bagaimana kemudian malaikat itu menyampaikan pesan-pesan Tuhan bahwa dia akan menjadi ibu dari seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Lalu kemudian yang berikutnya, sikap dari Maria adalah seorang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, Maria rendah hati. Di dalam ayatnya yang ke-38 dikatakan di sini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, inilah kerendahan hati daripada seorang Maria. Ya, Maria benar-benar tahu memposisikan dirinya di hadapan Tuhan. Ya, melalui malaikat Tuhan, dia memposisikan dirinya. Dia dengan rendah hati dia katakan, aku disapa, tapi jadilah kehendakmu, katanya. Gitu, saudara. Dan kita melihat itu yang menjadi satu hal yang luar biasa sehingga Maria dipakai oleh Tuhan. Ya, yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kemudian dia hormat kepada Allah dan kemudian ya Maria menunjukkan kerendahan hatinya. Ya, dia tahu siapa, tapi dia bilang aku adalah hamba Tuhan. Hamba. Ya. Kalau hamba itu artinya tidak punya hak apa-apa, ya. Dia katakan jadilah kehendakmu, ya. Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Allah kita tidak pernah salah di dalam membuat rencana dalam kehidupan kita. Seperti halnya Maria. Tuhan sudah merencanakan dengan luar biasa. Tapi sikap daripada Maria, dia menghormati kepada Allah. Kemudian dia rendah hati. Mari kita belajar daripada Maria. Ya, kita yang sudah menerima kasih karunia daripada Allah, untuk kita hormat kepada Allah. Hormat dalam maksud apa? Ya tetap kita menghormati Allah.
Karena Allah satu-satunya yang menjadi harapan di dalam penghidupan kita. Ya, kita dijanjikan untuk hidup kekal bersama dengan Dia. Kita harus hormat kepada Tuhan. Ya, dalam hal kehidupan kita sehari-hari kita harus lakukan ini dalam kehidupan kita. Kemudian kita rendah hati. Hati kita tahu siapa diri kita. Jangan pernah merasa sombong. Kalau saudara sudah mendapatkan sesuatu, katakanlah kekayaan, jabatan dan sebagainya, jangan pernah sombong. Karena Tuhan katakan, ya, orang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Ya, saudara, percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat penutup, Yeremia 29 ayat ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dan hidup kita akan diberkati. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.